portal ke jungle lawan. Oke, tapi langsung saja kita menuju ke drafting phase. Dimana kita udah tidak sabar untuk melihat apa yang di dan langsung ban terhadap Fanny. Tanpa basa-basi plus Pak Wito, mereka tidak mau memainkan laning panjangnya. Tapi Fredrik juga menjadi priority untuk para pasukan dari Onyx. Oke, Fredrinnya tidak akan dilepaskan melihat adanya potensi first pick ya yang bisa diambil sama Dewa United juga. Namun untuk Onyx bisa aku katakan juga Kairi adalah salah satu player yang cukup stabil dalam keadaan apapun. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari Case, ini juga dia punya power untuk high ground heroes. Yep. Yang dimana positioning dia juga cukup bagus. Bahkan di match yang kemarin lawan Rebellion kalau nggak salah dia nggak tumbang sama sekali ya. Ya dengan hero Eve ya kalau nggak salah ya. Di Farsha. Eve Partial yang memang main Ovaria. jauh betul. Dan Kadita di ban kali ini. Kaditanya ditutup ya, masih menjadi satu sosok yang mengerikan juga. Dan sejauh ini berarti di hari ini 100% ban rate ya untuk Kadita Kadita. ya? Iya, Betul. Maksimal banget ini Kadita emang, apalagi kalau kita tahu ya. Di kanan itu dua mid lane mereka dan juga roamnya itu bisa main Kadita. Sekarang dengan adanya Prio terhadap para pemain yang dimiliki dari Onyx adalah Dixon. Kalau kita bisa bilang juga, Dixon adalah menjadi sosok yang menyeramkan untuk di area backline. Yap. Mungkin menutup Terisla adalah sebuah jawaban. Dibandingkan harus mereka ada di posisi yang berebut. Dan One, ini kalau dibilang line up yang terbaik masih belum cukup untuk Dewa. Karena dia di screen masih coba gonta-ganti pemain, sama masih mencari line up yang cocok atau sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tapi setidaknya ini udah menang 2 kali. Ya udah menang. Ya dan kalau bicara menang ini ada hero yang terbuka Joy misal ya. Biasa Fanny Joy di ban ini terlepas untuk Joy-nya. Dan kalau memang gak diambil oleh Dewa United, bisa ada kombinasi antara Joy Angela yang cukup menakutkan di early game. Oke, tapi ternyata prioritas dari Dewa United lebih ke arah Valentina dulu untuk Case di sana. Dan sebenarnya masih banyak banget sih opsi-opsi yang terlepas. Bahkan kita ngeliat adanya potensi untuk 4-1 yang bisa dibawakan oleh Dewa ini bisa ditutup dengan Cloud. Yap. Yang bisa juga solo lane ya kan. Ini bisa diambil oleh teman-teman Onyx, bahkan Edit masih bisa terbuka juga. Tapi lebih dahulu untuk bisa memprioritaskan ke arah Joy dan Editnya. Jangan lupakan, Onyx ketika berada di second pick, dia akan bermain dengan flexible picknya. Itu dia. Kalau kita ngomong, wow, Joy bisa ke arah Boots, Joy bisa ke arah Sans. Dan bahkan kita kalau bisa ngomongin ke arah Edit bisa ditaruh di ROM sekalipun, bisa ditaruh di XP sekalipun. Betul. Jadi masih ada flexible pick untuk second pick kalau dipegang sama Onyx. Yap. Ya dan juga cukup mengerikan ya dengan edit yang lagi naik banget ya sekarang. Dikarenakan mungkin tipikal dari meta kita yang sekarang ini bukan yang burst banget untuk bisa cepat menumbangin edit. Sehingga setiap kali dia bisa keluar dari phalanxnya dia, ini udah enak banget. Life steal dapat, attack speed punya juga. Oke. Dan ternyata bakal coba untuk dilawan dengan adanya utility junglernya Baxia dan Kaja. Sebagai efek suppress untuk bisa menghentikan laju dari Joy itu sendiri. Tapi pick ketiganya apakah ada Angela? Yang setidaknya kalau misalkan emang kena tarik nantinya dia punya durability tambahan. Ya, ataupun kalau nggak mau Angela ya, karena ini kan udah di counter dengan Baxia. Mereka bisa flex tadi. Bisa marksman dulu nggak sih sekarang? Joy pindahin aja jadi XP. Jadi kalau mau ditarget ya udah Joy-nya kan lagi di XP. Mereka bisa main hero-hero tebel yang lain. Yang bisa dibawakan. Dan ya marksman juga masih ada sih sekarang. Iya. Jadi Brody, ya kan, kalau Kari. mereka masih mau mainin tempo marksman-nya, menurut gue pribadi mereka harus mainin marksman. Ternyata Cold as a mid lane. Langsung ini dibuka loh di pick ketiga. dibuka sampai Kapten Boots geleng-geleng loh tadi. Dibuka langsung loh, Bung. Ada manusia biru ya yang datang. Manusia skateboard. Ya tapi memang Gord ini juga untuk menghalang Baxia. Dan kalau ada fun fact ya, kalau Yep. kalian mau tahu ya, ini gue lupa lihat di mana. Sans itu pakai Gord kurang lebih baru 56 match kalau nggak salah. Oh, belum banyak ya. Belum banyak kemarin. Belum banyak, oke. Kalau nggak salah tuh dia ngepost. Tapi harusnya itu nggak kehitung sama Pro- Scream. pro player mah. Pro player. Pro player Ini- 3 kali udah jago. Ini gila Sans loh. Ini masalahnya. Pro player itu ya 10 kali main udah jago banget. Beda sama ya kalau mau mungkin 50 kali ya gue harus 200 kali lah. Baru hatam. Oke, tapi ini ngebuka juga berarti untuk Gord yang ada di mid lane harusnya. Dan hero-hero untuk Dixon yang ternyata udah di-respect nih. 2 band terakhirnya menuju ke arah Uranus dan juga Arlot. Sisinya ya. Iya, begitupun dari Expo. Karena kayaknya mereka masih meyakini dari Dewa United ini editnya bakal di-roam. Ya.
Bisa jadi juga seperti itu ya. Mungkin dari ini ya, fleksibel itu. Iya, karena Joe-nya kemungkinan kan bakal main di XP atau jungle nih. Jadi memang oke lah, mereka perayo untuk Is the tutup proof ke that I'm still alive? XP dan Brody. Juga di ban kali ini. Padahal itu hero-nya mereka sendiri biasanya. Siap. Itu hero-nya Hanya dari Watt ya? Super Awat. Kalau mereka menutup Brody, mereka membuka Bruno, mereka membuka Cloud, mereka membuka Beatrix. Banyak lah. Untungnya sekarang udah banyak. Banyak banget sih. Siap. Kemarin kan sempat sempit kan? Sempat bermain di 3 aja. Ada Iritel juga sekarang kan. Ya dan bahkan bisa disimpan buat yang terakhir gak sih? Kalau buat marksman-nya ya. Karena mereka udah punya 3 damager sekarang. Edit pun termasuk dari golongan hero yang bisa memberikan damage besar. Yap. Jadi mungkin mau gak mau harus ada XP sustain juga ya untuk berada di front line-nya dan ternyata Kufranya dulu dibuka yang akan diamankan oleh Keyboy. Oke, berarti ini fix jungler ya. Harusnya iya. Udah kelihatan ya. Jungle, EXP, mid, dan juga roam. Mereka Wow. mau ngeflexnya ke arah 3 ini supaya bisa mendapatkan roam seperti Kufra. Walaupun Kufra itu juga bisa tercounter dengan adanya Kaja. Cuma yang dipastikan saat ini adalah marksman yang dimiliki dari Onyx. Mereka ingin melihat dulu nih Yap. EXP apa yang dipegang sama Dixon. Oke, dan sebenarnya berkali-kali juga momen Kaja bisa digagalin sama Kufra ya. Entahlah itu satu kali ketarik terus bisa di counter initiate balik. Atau dan ternyata ada Iritel diamankan plus lapu-lapu. Hero satu yang bisa lompat ke belakang juga. Dan membuka satu lagi gold laner yang akan dibawakan oleh cewek. Dan ternyata adalah Ixia kembali muncul Om. Yap, ini dia dengan kehadiran Ixia kedua kalinya ternyata ya. Yang tampaknya udah mulai pada sadar juga kali ini. Ixia punya potensi untuk bisa memberikan damage di early game untuk menangin lane-nya. Dan nanti mid to the late game-nya untuk menang team fight besar. Oke, dan apakah Ixia yang debut pertama kali di hari ini tadi telah dibawakan oleh Ivan tapi nampaknya masih belum punya debut yang baik dan jatuh ke tangan dari cewek untuk Onyx Esports di game kita yang pertama, match kedua. Seperti apa talent emblem yang dibawakan? Apakah ada perbedaan item dan juga emblem nantinya nih Om? Ya, bisa ada persamaan, bisa ada perbedaan juga. Karena tadi kan di match sebelumnya main penetration Ixia-nya. Kita belum melihat ada yang main attack speed. Tapi untuk backlaner dari Onyx wajib berhati-hati banget terutama terhadap Dixon. Karena dengan Bravest Fighter dia akan mengacak-acak lini belakang Onyx. Alright, ternyata kali ini Dewa harus menghadapi Onyx dengan listrik yang dia jalani. Mampukah sang anak Dewa mematahkan sang Raja Langit? FPL Arena minta tepuk tangannya! Match akan segera terjadi bagaimana 100% dari pertarungan terakhir mereka yang dilakukan. Ini dengan satu hasil yang cukup baik ya. Dan sekarang berarti akan ada yang pecah kan mau nggak mau. Tapi untuk kita melihat match up antara kedua belah junglernya Joy versus Baxia. Tanahnya udah langsung crossing lagi nih. Oke, crossing yang dilakukan ternyata bakal coba ditutup. Ada Kairi di sana. Dan bahkan Case mencoba untuk menggagalkan Keyboy. Tapi Fight Gaming-nya tidak berhasil membuat Keyboy mengokang dengan lancar di depan sana. Tapi Wah. San seperti biasa, recall kembali terjadi. Bermain dengan skateboard kali ini, Sans mencoba untuk menutup pergerakan para pemain dari Dewa United untuk menuju ke arah bottom lane. Yap, dan tadi ada sebuah retribution ya yang udah ke-trigger juga dan itu menjadi informasi yang cukup baik dan sejauh ini masih coba untuk bermain aman-aman aja, masih saling poke, masih saling invasi, namun talent emblem yang dibawakan nih Om, ternyata perbedaan dari Ixia-nya terjadi di match yang kedua ini. Sebenarnya sama sih dengan Assassin, berarti cewek di sini akan memainkan penetration untuk bisa memberikan damage besar dari early game. Rapture dibawa oleh dia, ada quantum charge juga jelas. Dan Iritel masih tetap sama pasti ya, apalagi dengan Fatal yang dibawakan oleh Iritel. Nah yang menarik sebenarnya bakal masuk dari kedua XP lane. Karena yang satunya fighter dengan Festival of Blood, dan yang satunya adalah Edit kali dengan Brave Smite yang bakal membuat dia akan punya durabilitas ketika menggunakan Primal Red. Swift lagi. Yap, Swift juga. Ada attack speed-nya. Oke, Kairi di depan sana. Terlalu dive in. Dan harus diperhatikan Kairi gak boleh sampai bonyok. Karena sebentar lagi menuju ke arah turtle yang berikutnya nih. Yep, dan sebenarnya kali ini masih coba untuk bisa mengamankan ultimate masing-masing ya. Tapi Sans memang ini dengan poking-pokingnya cukup menyebalkan. Setup di arah turtle yang pertama udah dipegang terlebih dulu oleh Lanaya. Dan ini adalah keunggulan karena adanya ulti jungler. Sampai Keyboy.
Alright, di depan sana bakal coba dipasang menuju ke arah belakang. Retribution akan terjadi, dapatkan Kyrie. Berhasil mendapatkan Retribution, berhasil mendapatkan satu. Di balik itu semua, Suns harus tumbang. Dixon is coming up. Keyboy, Sakaratul mau, flicker telah dikeluarkan, Notara Red. Dan Kyrie memotong double kill. Mencoba untuk mendapatkan case dan Keyboy is coming back. Mendapatkan case di depan sana, looking for triple kill. Tapi nampaknya dia respect dengan damage case dan juga Dixon. Tadi Mystic Gush yang di copy ternyata ya. Berhasil juga untuk combo-combo dari Kibo yang untungnya nggak tumbang. Tapi ternyata Wow, diambil. one last hit Aul. Yap, dan itu keuntungan besar ya. Terutama dengan adanya Grab juga yang bisa menjadi keuntungan kalian karena diskonnya sampai dengan 90%. Itu tentu saja akan bisa membuat kalian irit di awal bulan juga. Iya, dan lihat betapa memang besarnya pressure mungkin untuk cewek ya di atas. Karena dia berhasil untuk unggul level sekaligus melakukan freeze lane terhadap Watt. Dan ini berarti dari Onyx mereka dapetin turtle-nya. Mereka bisa menangin juga untuk di gold lane. First item, corrosion untuk cewek. Oke, benar-benar ngandelin ke arah attack speed-nya juga ya Om. Betul, ya. karena dia udah bawa assassin kan. Jadi penetration-nya juga sudah ada dan damage-nya lumayan berasa di early game. Rapture lagi juga kan, ada Betul. penetration tambahannya. Tapi Kibo masih coba untuk nge-charge. Oke, Tyro Red banget dikeluarkan Mystic Gas. Double combo combro. Habis menjadi bilang utama. Sacho di belakang sana, udah tidak ada lagi di pecah sebenarnya. Kyrie ditutup untuk Kyrie. Dua orang langsung menutup membuat Kyrie harus tumbang di depan sana. Bahkan bersama dengan Suns. Cewek akhirnya terbuka bebas untuk landingnya. Cewek bahkan sangat terpressure melawan seorang Awad. Yap, dan ini dia Talents Prediction ya. 80 banding 20 ya, bahkan kalau ngelihat tadi Suns kan kalau lagi Mystic Gush ini steady ya Om. Nah, itu dia tuh. targeting tuh. Ya apalagi lawannya lapo-lapo ya tadi ya. Dari Sama Baxia juga. Iya, dimana Dixon jelas dia bakal langsung melompat ke depan. Baxia juga bakal nabrak memberikan shield dari dia. Jadi ini bakal sulit banget untuk hero-hero yang nggak bergerak. Apalagi Onyx, mereka punya dua hero tipe seperti itu. Sama Ixia juga waktu lagi pakai full barrage, dia bakal diam. Yap, dan itu harus bisa dimanfaatkan dengan cukup baik ya. Apalagi kan ada hero-hero yang bisa langsung main ke backline ya. Dan itu yang udah terjadi. Di mana Mystic Gush oke lah, damage-nya cukup besar. Tapi dia dipaksa untuk cancel. Alright, Turtle kembali terbuka saat bebas. Kyrie is coming up, menuju ke arah depan, Retribution, Lanaya! Akhirnya dia berhasil mendapatkan kemenangan atas seorang Kyrie. Di belakang sana Kibo yang akan coba diganyang, flicker dikeluarkan begitu saja. Pulse memberikan sedikit pressure, mencoba untuk menghentikan Lanaya. para pasukan dari Dewa United. Tapi Kiboy benar-benar mau diganyang, dibalikan kembali. Dan Pulse bersama dengan Kiboy gagal. Case! Flicker nge-dive in, membuat para pasukan dari Dewa United mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan sangat banyak. Suns gagal untuk menghentikan pergerakan dari Case. Walaupun dia udah tidak ada flicker, tapi mereka berhasil kabur dari jeratan sang Onyx. Yap, dan Gold Swing sekarang sudah dipegang. Tapi nampaknya di arah bottom lane, Dixon masih coba untuk langsung diberikan damage oleh Boots. Wow. Dan bahkan untuk di bagian bawah ini sebenarnya juga Dixon bisa memberikan perlawanan loh. Dengan lapo-lapo dia, Breakfast Fighter dia yang bakal bisa tetap sustain dengan Emblem Fighter dan juga Festival of Blood yang sudah dibawakan. Dan sejauh ini Watt masih baik-baik saja. Dia aman banget dari tadi. Yap, masih gak ada gengking-gengking yang terjadi ke arah gold lane ya. Dan ternyata dengan adanya fight tadi, ngebuat dari Dewa United Esports berhasil untuk bisa meng-secure 1100 gold lead-nya. Yang ngebuat harusnya nanti dari segi perolehan itemnya akan lebih cepat lagi. Walaupun sebenarnya dari segi Onyx pun ini masih coba untuk mendapatkan item-item damage-nya ya. Namun ini agak berat. Oke, Kyrie bahkan dia punya Star Liuk loh untuk first item dia. Tapi Lanaya terlalu MK Boy. Bisa-bisanya dia belok di sana. Mendesak pergerakan para pasukan dari Onyx. Dewa United menarik Keyboy. Langsung ada Mystic Gas. Kamehameha. Lanaya ter-take down bos. Mencoba temenan. Teman yang diberikan para pasukan dari Dewa United. Mencoba untuk menyelamatkan cewek. Walaupun cewek selamat ditukar dengan Lanaya. Tapi itu semua masih belum cukup. Karena Dewa United masih mendominasi di gold lane-nya. Ya, dan dengan adanya Watt yang tidak ter-pick off ya, Outer Mitaret bakal coba untuk dipaksa nampaknya, namun adanya dua pemain dari Onyx Esports membuat Outer Mitaret pun masih bisa mereka pertahankan. Ya, dan bahkan ini cukup sustain untuk di top lane. Wow, bahkan cewek asli makan dengan ada heavy crossbow. Round dan perawat. Keyboy semaksimal mungkin coba untuk bertahan. Tapi para pasukan dari Onyx, mereka melakukan cutting. Di belakang sana mendapatkan satu. Dan nampaknya Kyrie tahu akan keberadaan dari Awad yang tidak bisa dia tembus. Yang membuat dia akhirnya memilih untuk mundur dan Purple lebih dahulu. Yap. Dan ini udah mulai kecicil juga ya Outer Mitaret-nya. Dan menuju ke arah Turtle yang bisa disecure kembali untuk kedua kalinya oleh Lanaya tanpa adanya gangguan. Karena ruang gerak dari Onyx pun sekarang udah mulai sempit lagi Om. Oh iya, di top lane-nya yang berhasil didapatkan oleh Dewa dan bahkan dengan Baxi yang berhasil untuk zone out dan bahkan memenangkan objektif untuk Dewa United. Dan sekali lagi, Watt yang belum ter-pick off
Dan dia cenderung sudah mendapatkan item dia. Dan ini damage-nya besar banget tadi seperti yang kita lihat. Heavy crossbow yang langsung di follow up juga dengan rekan-rekan yang lain. Ini susah ditangkep. Dia juga damage-nya gede, apalagi nggak ke punish sama sekali. Pakai sprint, Pakai screen, cepet. quantum charge. Mau gimana lagi, ini susah banget untuk bisa nge-punish. Keberadaan dari Wattnya juga ini udah mulai kerasa dari efek snowballingnya ya. Apalagi udah menginjak menit ke-7, dia masih belum bisa ditumbangkan sama sekali. Tapi lihat, ada tabrakan yang terjadi di arah tengah. Namun tidak ada fight lanjutan. Karena hanya bisa menarik ulur terlebih dahulu, beradu poke aja. Karena ternyata targeting yang memiliki para bottom lane. Oh, Devon Chapman is real. Cewek menjadi pilihan utama. Dengan tidak ada full barrage, membuat seorang Watt berhasil mendapatkan point kill yang sangat instan. Di depan sana Lanaya memaksa Keyboy harus mundur ke arah belakang dan bahkan para pasukan dari Onyx. Mereka mencoba untuk menutup Lanaya. Tapi meskipun begitu, cewek dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia udah kehilangan 2 kali secara berturut-turut. Dan adanya Kairi di sana masih mencari power spike-nya. Yep. Dia masih mencari power untuk bisa ngehantam belakang dari Dewa United Esports. Apalagi juga item dependent ya, dalam keadaan What? sadar. Watt dia loncat What? melewati base, tapi ternyata para pasukan dari Odin mereka berhasil menganyang Watt. Para pasukan dari Dewa United mereka nggak bisa menyelamatkan kembali. Satu momen yang ternyata dibalikan kembali ke ada Dixon. Menghentikan Ixia, cewek tidak memiliki damage. Dixon versus everybody. Dan Lanaya akhirnya berhasil mengusir push. Tadi terlalu terburu-buru kalau super awat. Dia nggak meloncati inner turret dan nggak mengarah ke arah base dari Onyx, mungkin dia masih bisa selamat dan mungkin Dewa United bisa memenangkan tim fight dan Watt free untuk mereka. Yep, tapi setidaknya nih waktu spawnnya juga nggak terlalu lama ya, sehingga Wattnya pun sudah hadir lagi di saat Lord pertama pun akan segera muncul. Namun dari Dewa United Esports ini mereka berani banget nabrak-nabrak ke belakang, Om. Ya itu terlalu dalam sih menurut gue. Jadi ruginya jelas dengan gold yang bisa ekstra didapatkan oleh Onyx sendiri. Dari build itemnya ada Hustle dan juga Berserker untuk kuat. Jadi untuk retail yang sekarang ini jelas sudah nge-bypass untuk tidak membeli Windtalker. Hustle, Berserker, nextnya dengan GDS mungkin Great Dragon Spear yang bisa dibeli. Dan masih dengan Ice Queen One untuk Suns. Oke. Jadi damage-nya belum terlalu besar tapi ada efek CC, efek slow. Mungkin dia paham betul apa yang dia cari sementara ini untuk dari sisi yang mereka miliki. Tapi dengan adanya Lord sudah sedikit terkena poking oleh Lanaya. Mereka mencoba untuk mencari Kairi di depan sana. Ingat Kairi kali ini nggak boleh terlalu dive in. Oke, kita tahu dia punya anti-CC dan Opung. Ada apa tuh di bawah situ, Pung? Ada skin baru ya yang bisa kalian dapatkan kena diskon 30% untuk 10 kali draw yang pertama. Udah punya belum Lilia tuh? Wah, aku sih udah punyanya. Ada Freddy di depan sana, bos. Coba untuk berubah. Sifat kembali terjadi. Dari Watt dipegang oleh Kairi. Berhasil mendapatkan sosok Watt, tapi di sana Watt harus hilang. File Red telah dikeluarkan Keyboy. Berhasil mendapatkan Dixon, tapi Retribution yang diselamatkan Lanaya. Membuat para pasukan dari Onyx. Mereka harus mundur ke arah belakang. Tersisa Keyboy. Kairi, where are you going? Keyboy nggak bisa selamat. 2 berbanding 3. Setidaknya mereka masih punya power defensif. Iya, tapi 3 pemain dari Dewa United Esports yang kali ini bakal coba untuk memaksa adanya satu outer mid turret. Dengan cukup berani dari Onyx pun masih melakukan defense lagi ya. Lord pertama sudah hadir di arah bottom lane pula, namun ini fight-nya Dewa United. Mereka ngacak-ngacak setup dari Onyx, Om. Nah ya, Case berani banget juga tadi ya. Efek effect-nya dia memang cukup mengganggu tadi. Untuk siapapun yang akan menabrak. Dan bahkan tadi kena ke cewek, sehingga cewek bisa terpick off pada akhirnya. Yap. Dan akhirnya tumpahlah kill yang terjadi. Apalagi kill notification-nya pakai tim favorit kalian kan. Wah, itu dia. Jangan lupa beli ya. Tapi Sako melihat ada Keyboy. Sako pun memakan Keyboy juga nggak masalah sebenarnya kalau mereka bisa menyelamkan seorang Keyboy ke dalam lautan level of God. Wah, ini flicker Divine Judgment ready nih dari Shaco-nya. Cukup waspada untuk teman-teman dari Onyx dan nampaknya kali ini apakah 3 Wow! Super rawat! One moment is real. Mencoba menangkap Kairi. Kairi gagal untuk pulang. Super rawat Supriyadi dengan instingnya berhasil menutup Kairi. Sebenarnya ada 3 rumput tapi dia ngecek rumput terdekat. Dan berhasil membuat Kairi gagal untuk pulang. Wow, sebuah strafe yang menggagalkan recall dari Kairi dan bahkan follow up dari Dewa United yang juga cepat. Ini membuat dari Kairi harus terpunish untuk ketiga kalinya. Dorongan demi dorongan dari segi minion yang sudah dijalankan Dewa United. Sudah dilakukan juga Onyx. Mereka tertekan, Om. Ya, sangat tertekan dan mau gak mau mereka harus bisa mendefense dulu ya. Karena mereka punya Suns, mereka masih punya cewek. Jadi untuk defense ya ini bisa dijaga kalau jarak mereka ini ada di luar dari Kaja. Kalau memang connect defense judgment-nya bahaya banget. Nah lo kan, ada Mystic Gush Scorpion. Walaupun Mystica Scorpion dan Keyboy tadi untung nggak sampai ke arah case. Kalau sampai itu bahaya banget sih.
Suns kali ini dia spamming mau nggak mau untuk ngusir para pasukan dari Dewa United karena nggak ada lagi poking yang bisa dilakukan. Spamming yang dilakukan saat ini itu adalah maksimal yang bisa dilakukan Suns. Tapi Keyboy mencoba untuk men-charge. Lana di depan sana bakal coba ditahan. Poking dia bisa coba terjadi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Sako menuju ke arah cewek. Zoning out terjadi dan Put harus dimakan. Dixon menutup cewek menuju ke arah makan Sako. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka dengan ada Mumber masuk mendapatkan Sako bersama dengan Lanaya. Lanaya menjadi korban kedua keganasan dari para pasukan Raja. Membuat Dewa United harus mengendorkan permainan dan mulai coba respect dan mulai coba bisa memakan cewek sih. Kalau mereka biarkan cewek seperti ini terus, Ixianya bakal bisa lebih kuat dalam 5 menit ke depan. Ya, ada Mystic Gush, full barrage, karena efek soul semua damage-nya masuk. Itu yang diharapkan ya, dan itu baru terjadi di saat fight yang benar-benar combat-nya close banget. Iya, dan memang terlalu, ya sekali lagi sih dari Dewa ketika mereka kalah, ini tim fight-nya ada terlalu jauh. Masuk ke wilayah tim Onyx. Oke, walaupun masuk di wilayah Timoni tapi mereka ingin segera menyelesaikan dambakan. Retribution-nya kayaknya berhasil dapatkan Kairi. Karena tidak ada counter. Cesaro melakukan coba dikanyang. Berhasil mendapatkan Dixon. Super auto Priati. Dia free dari belakang. Mencoba untuk melakukan flanking. Tapi nampaknya gagal. Karena udah mulai tertutup pergerakannya oleh para pasukan dari Onyx. Super Awat harus udah mulai mundur ke arah belakang. Flanking yang dia lakukan sebenarnya oke. Damage-nya besar. Cuma tadi dia nggak punya space ul. Ya, itu tadi heavy crossbow sekali tembak ya. Yap, ke Ixia Ke ya? Ixia. Iya, langsung harus pulang juga dan Grand Dragon Spear bagi Watt. Jadi sebenarnya dari kedua marksman-nya mungkin sudah memiliki damage. Onyx pelan dan pasti mereka sudah mulai membalikan goldnya ya, atau mulai mengejar ketertinggalan gold atas Dewa. Dan bahkan ini adalah Enhanced Lord yang bisa ditemani oleh tim Onyx. Apakah ini menjadi titik comeback untuk Onyx yang sekarang udah mempersempit dari gold gap yang sudah terjadi. Dan 5 pemain dari Onyx udah ready. Jarang banget Onyx mendapatkan turret pertama mereka lewat Lord. Mereka baru mendapatkan turret pertama mereka loh. Outer di mid lane itu berkat Lord. Dan ini cukup jarang Ul dan juga Omawa. Yep. Biasanya mereka sudah bermain dengan makronya, mereka udah tahu gimana caranya dapetin turret. Tapi sekarang Dewa United agak sedikit terbayar 4.000 gold dan langsung flicker ke arah belakang. Sasbus menutup 2 pemain. Di depan sana teror belum dikeluarkan. Langsung ada pecah for Keyboy. Free hit, Dixon. Fokus ke arah cewek. Gak peduli apa yang terjadi di cover. Lihat cover yang terjadi antara Bus dan juga Sun membuat seorang Dixon gak bisa ngapa-ngapain. Tidak berkutik di hadapan Suns dan juga Boots. Yap, Dixon ini tipikal XP line yang berani tuker ya. Iya. Dia mau nggak mau nabrak ke belakang yang penting cancel. Betul, dan tadi ada 2 layer ya dari Onyx sendiri. Dari full barat yang dibuka di belakangnya ada Mystic. Ada Mystikus, ada Bus langsung turun. Bus mundur, dia tahu nih seorang Dixon dari tadi habitnya adalah loncat ke arah cewek. Cewek sampai dia harus tutup full barrage, dia mundur ke arah belakang. Tapi karena kali ini cewek nggak mungkin nutup itu dan kekurangan damage, akhirnya Boots yang akan turun ke arah belakang. Ya, Akhirnya Boots lah yang harus mundur. yes, dari item build-nya juga jelas sih. Untuk cewek sendiri hanya mengandalkan attack speed dari Corrosion. Sisanya dengan full damage item, bahkan mengandalkan basic attack dia nantinya. Karena dia punya Berserker, dan juga dia mengandalkan critical chance yang didapatkan dari Husklaw. Bartol buff-nya berhasil dimakan. Kali ini dicuri kembali. Pencurian 1 untuk 1 nampaknya. Tapi untungnya ini jungler yang nggak dependen sama purple buff ya. Jadi mungkin dalam keadaan yang sekarang udah mulai dipegang sama Onyx nih. Udah berbalik unggul lagi. Yang kali ini membuat dari Dewa United justru harus kehilangan banyak taret-taret atas peperangan yang tadi terjadi. Yap, dikarenakan memang dari Onyx ini mereka menunggu inisiasi yang dilakukan oleh Dewa tadi. Konsil yang dibuka. Jelas itu adalah pertanda untuk melakukan inisiasi dan terlihat dengan cukup nyaman itu langsung dibuka full barrage-nya. Dan full barrage akan memancing Dixon untuk langsung melompat ke depan biar tutup. Cuman itu tadi sayangnya masih ada flicker dan juga ada 2 layer yang dilakukan oleh Onyx. Dan ini berat juga untuk jalanin lane jauhnya ya dari Dewa ya. Karena dari tadi udah mulai didorong terus-terusan nih sama Kairi. Yang kita tahu mobilitasnya kenceng banget juga. Namun kali ini ada sedikit zoning out yang sudah dilakukan Dewa United melihat adanya Lord. Yang ketiga sudah ya. muncul. Oke, Lord ketiga telah muncul. Para pasukan dari Onyx, mereka masih mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Terpaut jauh kalau ngelihat cewek dan juga Suns. Dan bahkan agak sedikit hilang vision ya. Keyboy bakal ngebuka vision supaya cewek sama Suns tuh maju ke dalam pit Lord. Tapi satu lagi, Dixon masih punya flicker kali ini, Wol.
masih bisa inisiasi, bahkan ya Sakonya punya Oh, flicker. tapi dipaksa si fight kembali terjadi menunjukkan Lanaya. Di adjustment kembali terjadi menunjukkan rasa. Shutdown akhirnya hilang. 2 dan bahkan cewek menjadi korban keganasan dari Nixon. Membuat para pasukan Onyx mereka para dan Kyrie gak bakal bisa selamat ketika dia terlalu berada di dalam permainan dari Dewa United. Dan lihat, 3 hilang. Ini bencana untuk para pasukan Sang Raja Langit. Wah, nampaknya kali ini Boots juga bakal diusir mundur Oh. lagi ya. Top lane-nya mereka akan segera menyelesaikan best turret-nya. Bakal coba diselesaikan. Apakah Death? berbicara best turret akan nggak menjadi endgame? Mereka nggak bisa bertahan karena para pasukan dari Dewa terlalu kuat. Ini bencana. Sang Raja Langit dipaksa untuk bermain dengan kemenangan yang pertama atas Dewa. Wow, Dewa United